Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, tentu kita masih ingat dengan kejadian tsunami besar pada tahun 2004. Pada waktu itu tidak ada peringatan dini tentang ancaman gempa bumi ataupun tsunami yang begitu besar yang akan menelan ratusan ribu korban jiwa. Bahkan bisa dikatakan masyarakat pada waktu itu buta tentang tsunami, bagaimana tanda-tandanya dan juga konsekuensi buruk dari tsunami yang akan terjadi. Nah saudara, adanya peringatan dini tentu sangat baik karena itu sebagai satu bentuk antisipasi supaya jangan sampai ada korban yang muncul, supaya kita bisa tetap waspada terhadap ancaman bahaya yang bisa datang kapan saja. Dalam hal spiritual, peringatan dini semacam ini juga diperlukan. Petrus menyadari hal ini sehingga dia mengingatkan para penerima suratnya bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang-orang yang tidak mengenal hukum, artinya orang-orang yang melawan Tuhan, yang adalah para penyesat yang akan menyeret para pengikut Tuhan ke dalam penyesatan mereka. Menyeret di sini artinya mereka akan menuntun seseorang tanpa sadar, dan ketika orang itu tidak menyadari ternyata jalannya sudah dibelokkan ke jalan yang salah. Kita jadi terbawa ke dalam pengajaran-pengajaran yang kelihatannya masuk akal tetapi sebenarnya tidak benar dan tidak alkitabiah. Nah karena itu Petrus mengingatkan para penerima suratnya untuk berwaspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita yang sudah punya pegangan yang teguh, yang selama ini sudah setia di dalam jalan Tuhan, lalu karena dibelokkan oleh para penyesat, itu akhirnya membuat hidup kita masuk ke dalam kegamangan, hidup kita jadi goyah karena kita bingung mana yang harus dipercaya. Jadi saudara, supaya kita tidak terseret ke dalam penyesatan dan tidak kehilangan pegangan kita yang teguh, kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Yesus Kristus. Maksudnya adalah ketika kita bertumbuh dalam anugerah, artinya kita semakin bertumbuh dewasa sebagai orang-orang Kristen yang dewasa rohani, semakin memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Artinya anugerah yang telah kita terima tidak kita sia-siakan, melainkan di dalam anugerah itu kita mau belajar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai Juru Selamat di dalam hidup kita. Nah, kalau mau bertumbuh menjadi dewasa rohani, tentu tidak ada jalan pintas lain, saudara. Kita perlu berikan waktu secara teratur untuk belajar firman, untuk berdoa, untuk beribadah, dan juga untuk hidup di dalam komunitas orang percaya. Tidak ada jalan lain yang lebih gampang, saudara. Nah, saudara, mari coba kita lakukan. Jangan sampai kita sendiri yang menghalangi Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dia ingin kita bertumbuh, tetapi jangan kita sendiri yang tidak mau bertumbuh. Memang Allah sumber pertumbuhan, namun kita perlu ambil bagian dalam mengerjakan pertumbuhan kita. Jangan sampai setelah sekian lama kita ikut Tuhan, justru kita akhirnya digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan bahkan kita tidak sadar akan hal tersebut. Nah, mari saudara, kita berjaga-jaga dan berwaspada, dan caranya adalah dengan terus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, kenal siapa Tuhan kita dan punya relasi yang mendalam dengan Dia. Dan jika engkau merasa engkau lemah, jangan khawatir saudara, minta Roh Kudus untuk menguatkan, karena Allah akan menolong setiap orang yang datang dan berseru kepadanya. Mari kita bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon kekuatan daripadamu, kami memohon pertolongan daripadamu, sehingga kami mendisiplinkan diri kami
tiap-tiap hari untuk selalu menyediakan waktu bergaul dengan Tuhan, mendalamkan relasi kami bersama Tuhan di dalam firman, di dalam doa, di dalam ibadah kami, dan di dalam komunitas orang percaya. Tuhan, tolong kami yang lemah ini, karena kami tahu ketika kami mau, Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan menolong kami untuk menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.